Ini kita beralih ke pertandingan yang wow. Akbar. Ada teman saya yang postingannya hari itu berhubungan dengan angka 21. Ada yang postingannya seakan-akan dia akan siap meraih kemenangan demi kemenangan lagi ke depan. Ada juga yang postingannya seperti menantang balik. Mana yang selama ini bilang ina itu kita ngalahin tim juara dunia. Guys, 14 menit ini saya berikan kepada kalian. Ya. United Chelsea, United berhasil menang 2-1 dalam kondisi hujan dan golnya biasa saja. Ya. Gua. Boleh. Ini buat gua jujur ya, selama gua nonton Premier League ini worst match ever. Jangan terlalu bikin lu dibenci dong. Lo bukan jujur. Ini pertandingan terburuk sepanjang apa masa. komparasi? Satu. Gua pernah ke Old Trafford ya. Gua tahu betul bagaimana dulu tuh 2021 bagaimana Old Trafford tuh menjaga lapangannya. Yang kadang digulung, ini kalau lagi nggak main ya, ada Ya. digulung, terus dipersiapkan, terus pakai bawang merah, bawang putih juga, biar nggak ada hama si rumput, bener-bener dijaga. Terus juga kalau rumput biar nggak Pakai bocor, lampu, iya, tutup. biar anget semua. Ini bukan kayak lapangan Premier League dengan situasi lapangan seperti itu. Kedua, Hujannya gede di. hujannya gede betul. Cuman yang hujannya gede nggak cuma Old Trafford, tim lain juga ada yang hujannya gede, tapi nggak segini juga. Perjalanan bola bisa sebegitu terhambatnya. Tapi baseline-nya MU menang, that's it. Oke. Dan ini gue lihat adalah seperti dua tim bagus dengan materi pemain yang bagus namun dipimpin oleh dua pelatih yang jelek. Oke. Kenapa gue bilang jelek? Satu, Maresca memainkan Palmer yang belum fit. Hey, ini lawan MU di Old Trafford, lo harus memainkan pemain terfit lo. Dia Kedua, udah fit lah di pertandingan terakhir. siapa? Palmer. Nggak update. Maresca bilang bahwa sebelum pertandingan Palmer belum bisa fit, namun dia pengen. Bukan fit 100% memang. Ya berarti belum fit dong. Di gitu aja disalahin gue, ya Allah. Lah kan, Cuman, kan ya gua bilang belum fit, ada bener. pemain yang main 80% cukup kan ada di. Ya udah, gue kan cuma bilang Palmer belum fit, Mas. Salah apa enggak? Belum fit 100%. Ya betul itu. Iya, Ya kalau lu Allah, bilang itu aja 100% dibantah. Ya Allah, ya udah. Oh ini dia diganti karena belum fit ya. Maresca alasannya begitu. Karena dia cedera. Dia cedera bukan kan? Iya. Cedera di lapangan itu kemarin. Groin. Cedera di lapangan. Iya, dan groinnya kena lagi. Oke. Dan saat makanya ditarik. Makanya ditarik di menit 2 ya di awal-awal pertama Ya. lah gitu. Kedua, Setelah kartu merah pula lagi tuh ya. setelah kartu merah. Dan yang diganti adalah pemain-pemain yang memungkinkan tim lu bisa punya attacking attribute. Neto diganti. Estevao diganti. Palmer yang menurut gua harusnya nggak usah dimainkan sama sekali, justru diganti gitu. Ya. Ini yang buat gue merugikan gitu loh. Gue setuju dengan Maresca bahwa dia bilang mendingan kebobolan 1-0 di menit ketiga dibandingkan lu selama 90 menit lebih merah. lu bermain Itu dia kata-kata lengkapnya ya Mana di sih? CM tim. Ya. Iya, ini gue bener gitu. Mendingan 1-0 kebobolan Chelsea bisa balas gitu loh. Tapi akhirnya ya gue nggak nonton sampai beres. Gue begitu gue lihat karena ini nggak level Premier League banget gitu. Dua tim juga bermainnya juga, aduh, Chelsea nggak menunjukkan sebagai tim juara dunia. Terus juga MU, ya begitu lu bisa bikin 2-0, lu giving the ball away juga gampang banget. Lu nggak ada pemain yang bisa tenang, megang bola, kontrol. Hal yang baik buat gue lagi-lagi ya, De Ligt. Udah itu doang. Yang bikin gue seneng liat MU adalah De Ligt bermain juga cukup oke. Selebihnya ya udah mediocre banget dua-duanya. Kalau itu menjadi kartu merah dan itu menjadi penalti, mungkin itu yang kalau lo mau protes boleh. Tapi ini kan bukan penalti. Itu kan di luar lo dapat kartu merah. Banyak sekali tim dengan 10 orang justru makin sulit ditembus Bertahan. ketika pertahanannya rapi. Ya. Dan lo tahu United kan nggak punya atribut nyerang yang kebukti bisa mencetak gol gitu. Jadi sebetulnya no need to panic udah terjadi seperti itu. Tapi gue melihat overthinking dari Maresca yang menunjukkan ya ini pelatih belum siap untuk laga sekaliber ini gitu. Terutama lu ngeluarin kalau dia mempertahankan Cole Palmer, gue masih bisa terima karena dia mungkin nggak akan main di wings dengan Estevao dan juga Pedro Neto. Makanya diambil pemain di tengahnya aja. Dan Palmer yang paling tenang ketika punya bola dibandingkan Estevao dan juga Pedro Neto gitu. Ketika keluar Estevao, abis itu keluar lagi Neto, gue pikir kenapa langsung dua-duanya ditarik gitu ya. Itu gue mempertanyakan itu. Apalagi begitu nggak lama, abis itu ternyata keputusan dia, Cole Palmernya ternyata ada gangguan juga sehingga harus keluar. Sehingga lu nggak punya atribut
pemain yang punya atribut nyerang lagi gitu loh. Di bangku cadangannya pun kayaknya udah nggak ada ya. George adanya juga ya gitu-gitu. Iya, maksudnya levelnya jauh banget gitu. Garnacho nggak Mas? Garnacho juga. Kayaknya kalau main malah bakal apa menjadi bumerang juga kalau mainin si Garnacho juga. Jadi gua di situ juga melihat Maresca agak kurang matang juga dalam melakukan pertimbangan. Kecuali lo memang itu kartu merah, lo penalti, lo kebobolan gitu kan. Tapi ini kan lo belum Tapi at the end dia 2-1 terus coba ngejar loh Mas. Iya, dia nyoba nyejar. Nah, MU-nya juga bego juga gitu. Nah, itu belum ya tadi. Ketika mereka unggul, mainnya jadi berantakan Ya gitu. itu gue bilang. First touch-nya jelek lagi. Hujan gede Mas, susah main hujan gede. Yang Mas. hujan kan juga cuman MU juga hujan. Tapi first touch-nya yang harusnya bisa lebih tenang, itu banyak banget mereka kehilangan first touch. Itu. Lalu gue bilang, aduh Ahmad Diallo itu worst player di lapangan deh kemarin. Setuju. Apa yang harusnya dia oper dengan begitu mudah, pemain-pemain yang punya ruang untuk dikasih umpan, nggak diumpan sama dia. Itu berapa kali gue, kenapa si Ahmad Diallo tuh jadi begini gitu. Padahal kan dia selama ini pemain yang team player banget gitu loh. Tapi kemarin sama sekali nggak nunjukin kemampuan dia sebagai team player itu. Jadi tapi kalau untuk kartu merahnya si itu gue mempertanyakan juga sih. Oh, mempertanyakan Casemiro. Iya. Kenapa Mas? Karena Nggak disikat abis karena ya? bukan sebuah upaya untuk apa ya? Bukan cynical challenge, mencoba betul-betul challenge. Ada tarikan memang. Itu yang bikin kartu. tapi, Itu yang kuningnya Mas. Tapi no need to be a red. Second yellow. Iya, yellow card. Iya, cukup lah. Karena narik begitu dari belakang, Iya. it's a foul doang. Kalau menurut gue seperti itu ya. Tapi ya kadung menjadi merah dan dia akhirnya Kadung keluar. menjadi merah. Iya, kartu kuning dan akhirnya menjadi kartu merah. Nah dari situ ya terlihat kepanikan gitu loh. Dan itu hujan Mas. Ya, memang. Masih hujan aja Jadi lu dia. sliding dikit, wasit pasti menganggap bisa Ya, bahaya buat lawan yang bikin bro. kartunya justru bukan sliding, justru kalau nggak salah kena bola deh bagus. Tarikannya justru. Tarikannya. Tarikan kan bukan nggak ada urusan sama hujan bang. Habis itu jatuh. Abis itu jatuh. Iya, itu yang bikin. Iya. Tapi menurut gua Jatuh, luar biasa. Kalau kena hujan bisa lebih bahaya. Karena Luar bukan biasa, bukan orang terakhir juga, bukan orang yang masuk ke dalam kotak penalti. Tapi gini deh Mas, kalau gitu sama Aldi, banyak kan yang bilang ini ya apapun itu, bagaimanapun jelek menangnya ini kan kayak Liverpool lah, yang penting menang. Iya, betul. Ya kan? Ada Setuju. yang bilang pahlawannya Casemiro. Karena dia ngegolin di awal, walaupun habis itu jadi Iya. pesakitan. Ada yang bilang Bruno. Karena gol mainnya juga ngotot. Luar biasa. 100 gol 200 dalam 200 pertandingan katanya juga Wih, ada achievement juga, data. milestone. Of course, bro. Statistik. Ada yang bilang Delete karena kemarin bermain paling lumayan. Gue suka Delete ya. Ada yang bilang Amorim karena katanya jadi motivator sambil hujan-hujanan. Hujan lagi nih. Setuju gue. Nah, Amorim juga lawak. kredit kita kasih ke siapa dari kemenangannya MU kemarin kalau kalian berdua? Kalau gue dulu ya, gue pemain Iya. Delih. Delih Karena malah? iya gue Delih. Justru yang pengen gue paling nggak gue kasih kredit justru Amorim. Karena begitu lu leading, lu menghadapi 10 pemain, lu cukup main safe. Lu cukup main aman, lu cukup buang-buang bola, lu cukup bermain simple. Ntar kayak City Apa? kebobolan juga dong. Iya tapi kan lu cukup safe, lu unggul poin, lu unggul pemain. Nah lu kemarin bermain udah kayak guru penjas. Wih nih sini pemain sayap ini dibikin gak simpel gitu sama Amorim. Padahal lu cukup bermain simpel, rapi, lu menang. Oke. Jadi buat gua Amorim dan Maresca kemarin menunjukkan ya mungkin bukan harinya ya. Yang tadi lu bilang ya, Iya. dua tim yang bagus, tapi dua pelatihnya yang enggak. Mas Aryo? Kalau gua Amorim pendekatannya. Oke. Ketika lu sebetulnya masih bisa tampil ofensif dan ini menunjukkan tren dia sepanjang musim ini dalam 5 pertandingan 3 back tengahnya itu nggak pernah menyelesaikan laga dalam 90 menit, selalu ada pergantian. Jadi pendekatan defensif yang coba dia mainkan. Padahal kemarin kalau kita lihat Maguire mainnya cukup bagus gitu. Banget. Kenapa dia diganti Ya. gitu? Itu kan menjadi salah satu pertimbangan. Euro juga biasanya tampil bagus, Euro. sering diganti juga. Jadi ada beberapa yang gue tanyakan oleh perihal si Amorim, kan gue bilang gue nggak menyalahkan 3-4-3 dia, gue nggak menyalahkan gaya bermain dia sejak start, tapi in game management yang menurut gue tuh belum ajak banget sebagai pelatih United. Di Entah sini itu ya. mengubah formasi, entah itu pergantian pemain, itu hampir selalu. Dia baru amannya nggak work. kalau Jadi di Mas Aryo Portugal. 3 musim tetap Amorim? Tetap. Oke. Karena 4 kan bahkan ya kalau ini kan menang lawan juara dunia 4 bahkan sekarang. Enggak lah. Oh, Dari Tetap Gary nih ada 50.000. Ya. Bang Aldi Gary setuju Martin. nggak sama Carragher kalau klub World Cup itu Mickey Mouse Trophy? Enggak. Oke, nggak setuju tuh, Ger. Terus ini ada juga 50.000 dari Oni. Sampai sekarang masih bingung. Pegangan dong. Kok bisa PSG kalah sama modelan klub begini? Hokinya Chelsea dalam 10 tahun udah kepake lawan PSG, Mas Aryo.
Enggak lah, Chelsea juara champion 2 kali loh. Emang dia dalam cup competition emang bagus, mentalitinya lebih terbentuk. Tapi untuk main di liga, nah itu yang masih buat mereka nggak konsisten. Oke nih. Nah, ini pertanyaan last questions ya buat kalian berdua. Tadi juga sebenarnya udah ada yang nanya dengan sawerannya. Malam ini kan ada Rafinya, Dembele, Lamine Yamal. Prediksi kalian bagaimana di Iya. malam ini? Apalagi ada yang bilang nggak bakal datang juga ya. Buat gue sih paling layak sebenarnya Dembele. Paling layak, Karena Bang. ini yang bikin France Football. Tambahan itu juga. Cuman ya voting sih ya. Gue gak ngerasa PSG lebih populer dibandingkan Barcelona. Jadi gue rasa Tapi yang ngevote kan bukan umum nih. iya kapten dan juga pelatih. Cuman gue rasa Barcelona masih punya apa ya? Masih punya Maunya lo Dembele. Maunya gue Dembele. Tapi yang menurut lo Rafinya. dia nggak menang. Iya. Oke. Kalau gua Rafinya justru di peringkat ketiga kalau menurut gua. Iyalah itu pemain Leeds. Dibandingkan Yamal di Nations League masih sampai final. Tapi kalah dari Portugal. Ya. Dan di championnya dia nggak dapet apa-apa. Sementara Dembele dari sisi trofi, di mana musim genap atau tahun genap itu biasanya jatuh ke pemain Negara. Liga Champion ataupun di Nations League gitu. Ya. Tapi Nations League-nya kan juaranya Portugal gitu. Makanya orang bilang kenapa nggak pemain-pemain Portugal yang main di PSG aja nih. Kayak Nuno Mendes. Nuno Mendes, Jadi siapa mas? Vitinya Vitinha. ya, salah satu. Tapi kalau gua Dembele. Oh, Dembele menurut gua untuk PSG paling menonjol Oke. sebagai pemimpin, sebagai segala macam atribut yang dimiliki seorang pemain yang layak dapat Ballon d'Or. Oke. Menurut gua Dembele. Dan juga ini berarti sesuai dengan hasil voting dari JM Team yang sudah ditanya di sini, di mana Lamine Yamal 13%, kemudian juga Dembele 73%, Lamine Yamal turun jadi 12%, Rafinya 15%. Malah Rafinya lebih tinggi dari Lamine Yamal ya. Ya, Dembele. gol-golnya sih banyak, tapi kan Ya. kalau dilihat dari timnasnya ya berhasil hancur juga gitu. Yes. Cuman- Oke. Cuman lain sorry. Ya, PSG katanya nggak mau datang nih. iya ya, karena mau main. Biasanya tim yang nggak datang itu Nggak juara. Udah tahu. nggak dikasih trofinya justru. Oh, karena nggak datang. Iya, biasanya begitu. Dan Mas nggak datang kenapa? Biasanya kalau tim yang nggak datang jangan gua kasih ke pemain yang nggak datang. Ya karena kan kalau nggak datang masa nggak ada orangnya Suka begitu gitu. di Ya kita lihat saja ya nanti diupdate nanti oleh tim grafis kita langsung begitu diumumin langsung ada di tim grafis kita. Ada yang ke Perancis. Enggak Ada. nungguin. Oh, kirain. Ya ini kita udah over 1 menit tapi gua harus informasikan setiap hari Kamis ada KPI yaitu Komunitas Pandit Indonesia. Kalau kalian di sini merasa kurang dibacain komen-komennya atau pengen dengan kesotoyannya juga pengen jadi analis pandit, datang di Pasti Bisa Coffee setiap hari Kamis jam 7 di bawah pimpinan Pak Ketua Rizal Palevi. Kemudian juga di hari Minggu kita ada main bola bareng di lapangan C. Silakan daftar DM aja ke akun JMTV main bola di lapangan C Senayan. Lalu juga kalau mau lihat potongan-potongan video yang ada di DPI ini ada di channel sendiri, namanya channelnya Dewan Pundit Indonesia ya. Jadi bukan di JMTV lagi tapi di channel Dewan Pundit Indonesia. Len, kok sekarang nggak ada ini? Kok sekarang berkurang? Kok sekarang ini? Seperti Guardiola, kita lagi masa transisi. Tunggu saja, kita pelan-pelan. Pokoknya kalian setia sama kita, kalian nonton kita ucapin makasih banget. Dan tanggal 12 Oktober, JMTV Pedal Series. Ada kategori bronze untuk putra dan wanita, itu 12 pair aja. Ada juga untuk kategori usia 80 kalau total, jadi 50 tahun sama 30 misalnya, 12 pair juga. Dan juga ada kategori suami istri atau spouse, ya ampun. Itu nanti kasih surat akta nikah sahnya ya. Yang di bawah tangan nggak boleh ya. Bolehnya sah ya pokoknya. Jadi tunggu pengumumannya nanti malam di JMTV dan besok mudah-mudahan sudah bisa dibuka pendaftarannya. Terima kasih yang sudah sawer, terima kasih yang sudah kasih komen, terima kasih yang sudah ikutan nonton bersama dengan kita. Mas Aryo makasih. Sama-sama. Aldi makasih. Thank you, Sampai Bang. ketemu lagi di DPI hari Rabu dan juga program-program JMTV lainnya. Thank you.